Baik, ini kita akan menganalisis dengan analisis faktor. Andaikan kita punya data yang berkaitan dengan supermarket, yaitu di sini ada data identitas, nama, gendernya, status usia, titik kerja, pensiun, dan lain-lain ya. Tapi kita kan tidak gunakan itu, tapi ada beberapa variabel di sini yang mungkin digunakan untuk mengungkap kira-kira apa saja mereka tadi memilih toko dalam hal belanja. Di sini ada indikator-indikator yang berkaitan dengan pilihan lokasi belanja, yaitu misalnya kalau kita lihat detailnya di sini adalah mulai dari kelengkapan barang, variasi barang, layout penataan barang di toko atau supermarket tersebut ada fasilitas AC-nya apa enggak, kelamahan karyawannya, bisa jadi ya, fasilitas pengantaran barang ke parkir, ada trolinya apa enggak misalnya, kebersihan supermarket, keamanan supermarket, harga barang, lokasi supermarket, fasilitas parkir, hadiah yang diberikan, siapa tahu kan, diskon yang diberikan, kedatangan artis secara berkala, misalnya, tahu kan, event-event tertentu yang kadang-kadang sengaja dibuat agar menjadi daya tarik sebagai bagian dari promosi ya. Baik, jadi datanya seperti ini. Dengan datanya ini sudah diolah sedikit dari yang datanya awalnya bisa jadi itu skala Likert, ini menjadi skala yang sudah diolah karena bisa jadi satu indikator itu lebih dari satu pernyataan. Nah, Oke, kita ingin menganalisis. Nah, dalam XPSS ini, kalau kita menggunakan XPSS, di bawah modul analysis ini ada dimension reduction, jadi reduksi dimensi, artinya mengurangi faktor yang tadi jumlahnya kalau tidak salah 14 itu, siapa tahu bisa dipersedikit ya, bisa diringkas menjadi hanya ke dalam beberapa variabel baru saja yang notabene kita sebut dengan apa yang disebut dengan faktor. Jadi faktor ya. Nah, oke, awalnya begini. Ini jadi semua ada di sini. Jadi variabel kelengkapan tadi ya, variabel kelengkapan sampai variabel kedatangan artis tadi kita sorot, kita pindahkan ke variabel yang akan digunakan dalam analisis, dalam reduksi variabel menjadi beberapa variabel baru saja ya. Kemudian kita klik tombol deskriptif di sini. Mungkin siapa tahu ingin melihat statistik deskriptifnya secara univariat, secara masing-masing variabel, boleh. Kemudian di sini kita perlu klik mungkin untuk kecukupan sampling dan sebagainya. Kita lihat anti-image dan KMO ya, Kaiser-Meyer-Okin. Kemudian kita klik di sini untuk melanjutkan pilihan berikutnya. Nah, ekstraksi di sini defaultnya itu prinsipal komponen atau komponen utama. Kita bisa pilih yang lain, misalnya maksimum likelihood gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang mau didisplaykan. Mau script plotnya didisplaykan boleh, tinggal diklik saja. Annotated factor solution-nya juga diklik, kalau enggak ya rotated-nya saja ya. Ini kan annotated factor solution. Kita pilih rotated-nya saja kalau mau simpelnya, kalau mau ini dimunculkan juga boleh. Kemudian kita klik continue, ini defaultnya. Iterasi convergennya 25, kita bisa ubah. Kemudian default matrik rotasinya sebetulnya none. Jadi kalau mau dirotasi, metode rotasinya apa? Mau Varimax atau Promax, tapi yang umum itu Varimax. Yang kedua itu baru yang lain, Promax atau Promax atau Equimax ya. Nah,
Nanti displaynya ini rotate solutionnya ya. Kemudian teknik. Nah, apakah skornya mau dimunculkan apa enggak? Kalau enggak ya biarkan saja. Enggak biarkan saja. Kita bisa skornya dipilih sebagai variabel baru. Kalau enggak ya biarkan. Ya. Kemudian optionnya di sini, siapa tahu kita akan mensuppress. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah 0,3 misalnya atau 0,5 itu atau 0,1 itu bisa dimunculkan. Kalau ini tidak disupres, semua angka muncul. Nah, kalau semua angka muncul kadang-kadang menyulitkan kita untuk memilih mana yang akan dipakai. Kita pilih 0,5 saja. Oke. Setelah itu baru kita klik OK. Kalau kita klik OK, nah terus hasilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Yang pertama ini deskriptif statistiknya, jadi hanya memunculkan OK. Ini sekaligus hanya digunakan untuk menggambarkan statistik ringkas yang ternyata hanya min, standar deviasi, dan banyak data. Nah, kemudian di bawahnya ini ada KMO dan Bartlett test. Ini angkanya menunjukkan KMO-nya 0,753, ya cukup ya. Ini kan untuk mengukur kecukupan sampling. Karena nilainya sudah 0,7 ya, lebih dari 0,7 ya. Kita bisa katakan ini cukup KML-nya. Kemudian test velocity-nya signifikan. Nah, kemudian kita lihat di anti image sini. Anti image di sini, khususnya yang di diagonal ya, yang diagonal yang ada tandanya, ini anti image ya, yang ada tandanya A di sini. Kalau ada nilai yang kurang dari 0,5, kalau ada nilai yang kurang dari 0,5 maka kita bisa drop. Kita drop dan ternyata tidak ada nilai yang di bawah 0,5. Artinya semua 14 indikator ini kita pakai untuk analisis berikutnya. Nah, ini materi korelasinya, signifikannya. Jadi nilai peluangnya. Jadi korelasi mana yang tidak signifikan berdasarkan 0%, bisa lihat di sini. Misalnya antara keramahan karyawan dan kelengkapan barang, ya, antara kelengkapan barang dan kebersihan dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Nah, ini komunalitasnya ya. Ini nilai awalnya, ini setelah ekstraksi. Oke, kemudian SPSS ini ternyata meringkas, jadi mereduksi dimensi yang tadinya 14 indikator ini hanya ke dalam beberapa faktor, yaitu 4 faktor. Di sini suggestionnya 4 faktor ya. Dan 4 faktor itu memberikan informasi 66,29% dari variabel awalnya. Ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi faktor-faktor, atau artinya apa saja yang menjadi indikator, mana saja yang menjadi indikator faktor apa ya, kita bisa lihat. Sebetulnya masing-masing indikator ini ada proporsi pada masing-masing faktor ini, tapi apabila tidak tertulis di sini itu nilainya kecil. Jadi ini misalnya yang kita lihat yang rotated ya, yang mudah, yang harapannya yang mudah diinterpretasikan. Ini dengan metode maksimum likelihood, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya 9 nih. Yang 9 dari 14. Ada 5 indikator yang tidak dipakai ternyata. Ya, dipakai. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita lihat pilihan, misalnya kita menggunakan prinsipal komponen ya. Prinsipal komponen di ekstraksi ini. Di ekstraksi ini kita pilih sekarang bukan maksimum likelihood tapi prinsipal komponen. Oke, langsung saja karena opsi yang lain itu sama ya. Jadi kita lihat di bagian terakhir ini rotated-nya ya, rotated-nya menghasilkan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah 14 ya, 14. Nah, artinya sekarang faktor pertama ini sekali lagi ya, ini bukan berarti tidak ada sumbangan dari masing-masing variabel ini, tapi sumbangannya terlalu kecil. Nah, faktor pertama ini
didominasi oleh harga barang, hadiah yang diberikan, diskon yang diberikan, serta kedatangan artis. Nah, kita mau beri nama apa ini misalnya? Harga barang dan daya tarik. Ini kan daya tarik nih ya. Harga barang dan daya tarik misalnya. Yang kedua, ini ada kelengkapan barang, variasi barang, lokasi dan fasilitas misalnya. Mau diberi nama apa faktor kedua ini? Oke, misalnya keheterogenan barang dan lokasi misalnya. Lokasi karena fasilitas parkir juga atau ini juga menentukan lokasi juga. Sorry, lokasi juga bisa jadi ada kaitannya dengan fasilitas parkir ya. Yang ketiga misalnya kalau kita lihat di sini layout barang, fasilitas AC-nya ada enggak, keramahan karyawannya, ini kemudian fasilitas pengantar barang ke parkir. Ini misalnya kita beri nama apa namanya fasilitas fasilitas internal apa namanya toko. Dan yang terakhir ini ada kebersihan dan keamanan, kita sebut saja bersih dan aman. Jadi begitu. Jadi dari 14 indikator ini atau 14 variabel yang dapat diukur ini hanya kalau kita meringkas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang membeli ke sebuah toko itu. Yang pertama ini harga dan promosi misalnya atau daya tarik. Kemudian di sini keheterogenan barang ya. Kemudian yang ketiga fasilitas internal supermarket, yang keempat bersih dan aman. Nah, itu cara menganalisis dengan SPSS ya. Cara menganalisis dengan SPSS untuk analisis faktor. Jadi opsinya kalau misalnya tadi misalnya analisis ya diganti, misalnya opsinya diganti, misalnya rotasinya ini bukan Varimax, kita bisa diganti Promax misalnya, silakan saja. Kita bisa banding-bandingkan kalau Varimax seperti apa, kalau Promax seperti apa, dan seterusnya ya. Jadi ini berbagai opsi, tapi yang preferable banyak orang pakai itu varian maksimum. Oke, baik. Kita lanjutkan bagaimana kalau menganalisisnya dengan R ya, dengan R. Nah, kita gunakan data yang sama. Kita gunakan data yang sama yaitu data supermarket, tapi yang kita ambil hanya 14 indikator tadi ya. 14 indikator kita running di sini. Datanya adalah nama belanja supermarket ini. Belanja supermarket kita lihat ya. Supermarket.txt. Jadi data SAP tadi kita rubah dulu, kita simpan ke dalam txt ya. Nah, ini kalau kita running, kita jelaskan. Nah, ini supermarket datanya. Kalau terlalu panjang lihat datanya, kita lihat depan dan belakangnya saja, tapi jangan lupa kita panggil library C. Jadi hanya 4 data pertama dan 4 data terakhir. Head itu kepala, tail ekor. Jadi yang kita lihat hanya kepala dan ekornya saja. Ini kelengkapan, variasi, layout, dan sebagainya ya. Datanya data tadi. Nah, kemudian ini kalau kita ingin mau mencari matriks korelasi di antara 14 variabel tersebut, ya ini core ya. Jadi ini panjang nih matriksnya 14 kali 14 karena nggak cukup nulisnya ya di sini ya. Ini ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kesananya juga 14, nggak cukup nih. 4, tambah 3, 7 ya. Tambah 3 ya. Sorry. Ini 4, 3, 7, 10, 13, 14 ya. 14 dan 14. Nah, sekarang kalau kita gunakan ini prinsipal komponen ya, prinsipal komponen pre-RCOM itu prinsipal komponen dari matriks tadi, dari matriks supermarket tadi. Nah, ada 14. Kalau dari 14 secara teori ada 14 variabel, kita buat
14 variabel baru yang saling bebas linier, ya, saling bebas linier, 14 variabel baru. Tapi ya tidak semua 14 itu kita pakai semua dalam analisis faktor, khususnya yang menggunakan metode komponen utama. Nah, oke, kita lewati dulu komponen utama itu kalau andaikan kita di sini menggunakan ekstraksinya yaitu maksimum likelihood. Nah, kalau kita menggunakan maksimum likelihood itu perintahnya menggunakan faktor analisis ya. Sintaksnya ini adalah nama filenya, nama X-nya, nama datanya. Kemudian kita mau faktornya berapa. Nah, di sini ditentukan kalau kita membuat faktornya hanya 4 saja. Faktornya ada 3 saja. Bisa tinggal digantikan 4 dengan 3 ya. Nah, tuh. Pilihan berikutnya bukan pilihan berikutnya. Perintah berikutnya yang bisa dimasukkan di sini yaitu rotasi. Rotasinya apa? Rotasinya Promax. Nah, rotasinya Promax. Nah, bisa diganti Promax itu diganti dengan Varimax atau yang lain gitu ya. Nah, kalau kita geser dulu ke sini, kita geser bentar sini biar panjang, biar bisa lihat begini ya. Oke, ini balet, ada baletnya. Ini skornya balet. Kita bisa tambahkan di sini. Misalnya rotasinya bukan hanya Promax, tapi Varimax misalnya. Ya. Kita ganti di sini Varimax. Ya. Nanti kita running. Jadi kalau kita running, jalankan muncul. Ya, di sini untuk analisis pertama ini ya. Nah, faktornya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kita harus hati-hati lihatnya. Ini Promax ya, Promax. Nah, yang besar-besar mana? Ini kita pilih. Nah, yang kecil-kecil jangan dipakai. Dalam satu baris ini, pilih yang paling besar. Ini 0,947 ya. Di sini yang paling besar 0,584. Ya, pokoknya di atas 0,5 yang kita pilih. Ini 0,514, tapi di sini nggak ada yang di atas 0,5. Ya, ada 0,5. Nah, kurang bagus nanti apa yang kita pilih ya 0,496 gitu ya. Ini kalau kita performa. Bagaimana kalau kita pakai Varimax? Pakai Varimax. Nah, pakai Varimax ya. Nah, sekarang ini ada ya, ini ada. Ini nggak ada nih, nggak ada. Nah, oke, bisa jadi pakai maksimum likelihood itu kurang bagus gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau ekstraksinya prinsipal komponen? Nah, prinsipal komponen ya, kita larikan ke sini, kita running library basic. Nah, perintahnya agak lain nih ya. FA faktor analisis ya. FA faktor analisis ini perintahnya supermarket sama n faktor di sini, kalau di sini faktor sih. Jadi ikuti sintaksnya, ikuti sintaks dari masing-masing fungsi. Kalau sintaksnya salah ya kita nggak akan dapat hasil yang benar. Ini rotate-nya none, ya, rotate-nya none, artinya tidak dirotasi. Ya. FM-nya PA ikutin saja perintah di sini, maksimum iterasinya di sini 1000, ya, 1000. Nah, kita bisa rubah. Yang di sini rotasinya Varimax. Nah, kemana kita bandingkan ya? Kita bandingkan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau Varimax. Jadi panjang nih ya. Outputnya bentuknya seperti ini. Ini PA1, PA2, PA3, PA4 ya. Nah, oke. Ini tidak dirotasi, ya. Bagaimana kalau yang dirotasi? Dirotasi ya, yang rotasinya apa? Varimax. Rotasinya Varimax, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita berharap nilainya mirip seperti tadi kan. Ini ya, ini kelengkapan ya, ini variasi kan. Nah, ini layout, kemudian di sini nggak ada yang di atas 0,5 ya. Nah, oke. Jadi yang terbesar yang diambil, nggak apa-apa. Nah, caranya seperti itu. Hanya saja di sini
kita harus memilih yang besar-besar, kemudian nanti kita kelompokkan, ya. Misalnya ini kedatangan artis, diskon, hadiah, ya. Nah, ini dan apa tadi? Harga kan salah ya. Harga itu nah 0,52. Nah, ini sebagai faktor pertama. Mungkin mirip seperti caranya mirip seperti apa yang saya jelaskan dengan SPSS tadi, ya. Kemudian cari yang terbesar di sini. Yang jelas masing-masing ini harus hanya diwakili satu. Bagusnya dilingkari dulu mana yang paling besar pada tiap-tiap baris. Kemudian interpretasikan tiap-tiap kolom ini, tiap-tiap komponen utama ini, ya, untuk memberikan nama. Dan sekali lagi ya, namanya tidak unik. Namanya tidak unik ini seperti ini, ya. Keamanan kebersihan kan, keamanan kebersihan. Satu lagi tadi apa? Oke. Nah, itu cara menganalisis, yaitu analisis faktor untuk mencari faktor atau kombinasi linear dari indikator-indikator itu yang tujuannya adalah mereduksi indikator atau variabel yang dapat diamati itu ke dalam jumlah yang lebih sedikit. Oke, gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di materi yang lain.